Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Miladia Mumtaz dengan NIM 194230056. Di sini saya ingin membahas mengenai kemiskinan dalam perspektif Islam sebagai tugas ujian akhir semester, pemikiran dan sistem ekonomi. Seperti yang kita tahu, kemiskinan masih menjadi problem terpenting yang tengah dihadapi oleh masyarakat dan masih berupaya untuk menemukan jalan keluarnya. Sejak dahulu, beberapa agama dan kelompok aliran falsafah telah berupaya memecahkan masalah ini. Dalam sistem kapitalisme berpendirian dengan ide kebajikan individu yang mendatangkan pertolongan bagi orang-orang miskin dan orang kaya akan membelanya berdasarkan kesukaan dan pilihannya. Sedangkan dalam sosialisme menerapkan sistem menyita harta orang-orang kaya sebagai milik negara, setelah itu negara melakukan tindakan-tindakan dalam mengatasi kemiskinan. Hingga pada akhirnya Islam datang dengan ajaran yang bisa memberi solusi. Kemudian kita masuk pada pengertian. Dalam Al-Quran menggunakan beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu fakir, miskin, al-sail, dan al-mahrum. Tetapi kata fakir dan miskin serta berbagai bentuk dari keduanya yang paling banyak disebutkan. Yang pertama, fakir. Kata fakir menunjukkan kepada seseorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Menurut bahasa, kata fakrun maknanya adalah hal yang lepas dari segala sesuatu, baik bagian dari anggota tubuhnya ataupun yang lainnya. Sedangkan menurut KBBI, fakir diartikan sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan atau untuk mencapai kesempurnaan batin. Selanjutnya, miskin. Kemiskinan ekonomi mengacu pada kekurangan jumlah sumber daya keuangan yang dimiliki rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan dari KBBI, miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Selanjutnya, dua tingkat kemiskinan. Yang pertama, general poverty, yaitu situasi di mana semua kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi di sisi lain orang tersebut mungkin memiliki pendapatan yang kurang dari nisab zakat. Kemudian yang kedua, hardcore poverty, yaitu tingkat kemiskinan yang tersirat atau terdapat dalam konsep miskin dan fakir, sehingga bisa dikatakan orang tersebut sangat miskin. Kemudian tingkat pengukuran kemiskinan dalam Islam. Ada berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan cendekiawan Muslim. Dalam ekonomi konvensional, kemiskinan diestimasi dengan melihat di bawah standar garis kemiskinan. Sedangkan dalam ekonomi Islam diestimasi dengan tingkat kecukupan yang bisa dilihat dari tujuan syariah atau maqasid syariah. Yang pertama dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-60. Mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 79. Orang miskin lebih baik keadaannya daripada orang fakir karena mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran Surat Al-Balad ayat ke-16. Itu menerangkan mengenai keadaan miskin yang sangat fakir. Indikator pengukuran kemiskinan menurut cendekiawan Islam. Yang pertama, menurut Russell mengajukan sebuah pengukuran baru, yaitu Islamic Poverty Indicator, yang menggambarkan fenomena multidimensi dari kemiskinan dengan lebih menyeluruh. Komponennya yaitu religion, terkait tentang tauhid. Selanjutnya, physical self, yaitu mengenai tempat tinggal, pakaian, dan juga kesehatan. Selanjutnya, knowledge mengenai pengembangan intelektual dan skill, ada juga family, dan yang terakhir yaitu wealth mengenai kemampuan mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan Irfan Shawqi dan Laili Dwi menggunakan alat ukur kuadransi base berdasarkan kriteria dan indikator kebutuhan dasar material dan kebutuhan dasar spiritual. Dengan menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis, berhasil memformulasikan model CBES yang terdiri dari indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan juga indeks kemiskinan absolut.
Lalu masuk pada faktor penyebab kemiskinan dalam Islam. Yang pertama, kemiskinan yang dialami masyarakat Islam adalah disebabkan oleh ketidaktaatan mereka terhadap ajaran ilahi yang terdapat pada Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Kedua, kemiskinan terjadi bukan karena kekurangan atau kelangkaan sumber daya alam, tetapi kemiskinan itu terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang terdapat pada Quran Surat Asy-Syura ayat ke-30. Yang ketiga, kemiskinan itu terjadi akibat tidak bertanggung jawabnya orang kaya terhadap orang miskin. Terdapat pada Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-18. Yang keempat, praktek diskriminasi alokasi hasil eksplorasi sumber daya alam oleh segolongan manusia terhadap golongan yang lainnya. Terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat ke-180. Selanjutnya yang kelima, kemiskinan itu terjadi akibat dari sikap manusia yang malas bekerja. Terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Kemudian yang keenam, kemiskinan itu terjadi akibat pengeksploitasian dan penindasan, baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi oleh golongan tertentu ke atas golongan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sistem perbudakan dan juga praktek riba dalam sistem pinjam-meminjam yang sudah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, terkonsentrasinya kekuasaan politik dan ekonomi pada golongan tertentu. Bisa dilihat pada kisah Fir'aun dengan kaum Israel di Mesir dan juga cerita perbedaan kesejahteraan yang eksis antara warga Mekah dan kaum Quraisy pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedelapan, kemiskinan itu terjadi akibat malapetaka dan juga perang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-8 sampai ke-9. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilihat dari individu, dari masyarakat, dan juga dari pemerintah. Yang pertama dari individu, hal yang bisa dilakukan yaitu bekerja dan berusaha, merupakan dasar utama dan hal yang paling penting dalam memperoleh kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah dalam Al-Quran memerintahkan mencari hartanya di dunia, dan bekerja adalah bentuk untuk mencari rizki Allah. Bahkan bekerja termasuk ibadah yang mulia dan pahalanya bisa disejajarkan dengan jihad di jalan Allah. Rasulullah berkata, jihad bukan hanya untuk yang meninggal dalam perang saja. Siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang bekerja menghidupi keluarganya, maka dia di jalan Allah. Tetapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan, maka dia di jalan Thaghut. Hadis riwayat Tabrani. Allah pasti akan memberikan rizkinya kepada hamba yang mau berusaha. Hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Mulk ayat ke-15 dan Al-Jumu'ah ayat ke-10. Barang siapa berjalan di muka bumi ini dengan mengharapkan karunia dan rezeki Allah, niscaya ia termasuk orang-orang yang berhak menerimanya. Sebaliknya, barang siapa berpangku tangan dan bermalas-malasan, maka ia termasuk yang tidak berhak menerima karunia dari Allah. Upaya pengentasan kemiskinan dari masyarakat. Yang pertama, memenuhi kebutuhan famili. Dalam Islam, membantu keluarga, sanak famili, dan kerabat terdekat yang kurang mampu lebih diutamakan. Kemudian menunaikan zakat. Zakat termasuk komponen utama dalam Islam dalam pengentasan kemiskinan karena para muzaki membantu para mustahik. Yang ketiga, menunaikan kewajiban selain zakat. Sumber dana bantuan karena ada sebab sesuatu yang bisa membantu fakir miskin, seperti kurban, membayar fidyah, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan sedekah sukarela, membangun bisnis dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial, dan juga menunaikan wakaf. Kemudian dari pemerintah, dalam Al-Quran terdapat surat Al-Balad, terutama pada ayat 10-14. Allah memberikan petunjuk berupa tanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan, antara lain dengan membebaskan perbudakan termasuk di dalamnya yaitu eksploitasi, penindasan, dan sebagainya. Kemudian memberi makan pada hari kelaparan. Misalnya pada saat pandemi seperti sekarang ini, pemerintah bisa memberi bantuan-bantuan sosial agar masyarakat bisa tetap memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada juga menjalin kerjasama antar negara organisasi kerjasama Islam, kemudian memanfaatkan pembandaraan yang ada seperti Baitul Mal, kemudian menerapkan regulasi pro-syariat, memberi akses yang sama pada sumber daya alam, membentuk lembaga khusus yang menangani terkait kemiskinan, dan juga melakukan kerjasama dengan pihak non-pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup,
ada sebuah syarat yang bisa menjadi solusi konkret dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni yang pertama, konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam dapat dibagi berdasarkan pelakunya, yakni individu, masyarakat, dan juga pemerintah. Usaha pengentasan kemiskinan harus berjalan seimbang dengan usaha rohaniah, sehingga tidak hanya seperti bekerja, melakukan pemberdayaan, tetapi juga bertakwa kepada Allah, bersedekah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, semuanya harus dilandasi dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat semua hambanya kaya raya, niscaya mereka akan melampaui batas. Begitu pula seandainya Allah membuat semua hambanya miskin, niscaya mereka akan binasa. Maha suci Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki atas semua makhluk berdasar hikmah yang begitu luas. Dalam sebuah hadis terdapat bahwa seseorang tidak akan dicabut nyawanya sampai semua rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam proses pengentasan kemiskinan, dalam Islam lebih berorientasi pada proses dibandingkan hasil, sehingga harus berupaya bersungguh-sungguh, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Jika segala upaya telah dilakukan dengan maksimal, maka tujuan untuk mencapai falah lebih bisa tercapai. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat video pada kali ini. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari tutur kata ataupun dari materi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.